Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sahabat Siti Rohimah Link, hari ini kita berada di bulan Ramadan 1444 Hijriah di hari yang kedua. Semua ini adalah atas rahmat, nikmat, dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selayaknya kita sebagai hambanya yang beriman senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Selawat teriring salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat Siti Rohimah Link, dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk saling kita bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dapat kita terjemahkan sebagai, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini merupakan dalil atau alasan perintah untuk kita orang-orang yang beriman menjalankan ibadah siamu Ramadan. Ayat ini memerintahkan kepada kita berpuasa karena puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Tujuannya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ensiklopedia hukum Islam, takwa diartikan menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjauhi semua tindakan maksiat dan melaksanakan aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, takwa ialah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi larangannya pun dengan keikhlasan. Dalam kata takwa itu terkandung pengertian pengendalian diri manusia terhadap dorongan emosi yang ada di dalam dirinya dan penguasaan hawa nafsu dalam diri manusia. Sahabat Siti Rohimah Link, oleh karena itu manusia dituntut untuk selalu melaksanakan perintah Allah dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa contohnya? Perbuatan baik itu diantaranya adalah berlaku adil, kemudian juga melaksanakan amanah. Amanah yang kita terima itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang tua kita memiliki amanah, yaitu mendidik dan mengasuh, membesarkan anak-anak kita sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita. Sebagai orang tua, sebagai guru di sekolah, kita juga memiliki amanah dan tanggung jawab, yaitu mengajarkan dan mendidik anak-anak didik kita, menghantarkannya menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Di dalam sebuah pekerjaan, kita juga diberi amanah melaksanakan pekerjaan, melaksanakan tugas apa yang dibebankan oleh pimpinan di perusahaan di tempat kita bekerja. Semua itu pun merupakan rangkaian perbuatan baik yang harus kita lakukan. Kemudian, perbuatan baik juga dapat dicontohkan dengan menyambung silaturahim, menyantuni kaum duafa dan anak yatim. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak infak sedekah dan berbagi kepada kaum yang membutuhkan. Berbagi takjil, berbagi rezeki yang kita terima itu merupakan salah satu di antara contoh daripada perbuatan baik. Selain itu juga kita harus membangun ukhuwah Islamiyah, menyambung silaturahim, terutama silaturahim di antara kaum muslimin. Jangan sampai bila ada perbedaan di kalangan umat Islam kita menjadi terpecah belah.
Berpuasa di awal Ramadan, alhamdulillah kita melakukannya, mengawalinya dengan persamaan. Tapi mungkin saja di hari raya Idul Fitri nanti kita berbeda pendapat, berbeda pemahaman. Jangan sampai hal ini menjadikan suatu permusuhan, suatu perpecah belahan di antara kita kaum muslimin. Jadikanlah perbedaan itu sebagai sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bersamaan dengan itu, dengan berhubungan dengan takwa tadi, manusia dituntut untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kita menjadi manusia yang hina, merusak daripada kemuliaan manusia, merusak kemuliaan dirinya. Sahabat Siti Rahimahling, kita dianjurkan untuk menjauhi dari perbuatan yang buruk. Di antaranya adalah berbuat zalim, berbuat aniaya, bertutur kata yang kurang sopan, khianat, sombong, juga termasuk memutuskan silaturahmi di antara kita. Apalagi menyebarkan fitnah, berbuat bakhil, dan perbuatan-perbuatan hina yang lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah dan menjauhi daripada semua larangan Allah itu merupakan satu kaitan dalam usaha kita menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa. Takwa pada khususnya, takwa ini sebenarnya adalah merupakan buah daripada keimanan kita. Iman dan takwa merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Seseorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia juga merupakan manusia yang bertakwa kepada Allah. Iman, takwa ini adalah sesuatu yang membedakan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita yang paling bertakwa. Jadi jika kita ingin tampak berbeda di hadapan Allah, maka kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jika diibaratkan menanam sebuah pohon, kita menanam pohon yang baik, kemudian kita rawat, kita jaga, kita pelihara dengan baik pula, dan menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak, dan bermanfaat bagi manusia dan di lingkungan sekitarnya. Itulah hakikat takwa. Jadi takwa itu memang harus kita pupuk, kita pelihara, kita jaga, kita rawat, sehingga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi seluruh alam. Sahabat Siti Rahimahling yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan apabila kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah kita akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahwa Allah dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam setiap urusannya. Jadi sekali lagi, mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Setidaknya kita orang-orang yang bertakwa itu ditandai dengan adanya 4 unsur. Yang pertama adalah orang bertakwa memiliki iman yang kuat, tangguh, dan berkualitas. Iman yang kuat ditandai dengan kemampuan menghadapi berbagai macam godaan dan tidak mudah tergoda dengan berbagai macam bujukan dan rayuan yang dapat melemahkan iman kita. Yang kedua, orang yang bertakwa itu ditandai dengan sifat gemar beramal, dan secara kumulatif amalnya terus meningkat serta berkualitas. Oleh karena itu, sahabat Siti Rahimahling, dalam kesempatan kali ini di bulan yang penuh barokah ini, mari kita senantiasa gemar beramal supaya kita mendapatkan
dapat memudahkan jalan kita menuju menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, orang bertakwa itu selalu menjaga diri dari berbagai kemaksiatan dan kemungkaran, serta tidak akan pernah bertoleransi dengan kemaksiatan. Bahkan orang yang bertakwa selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, orang bertakwa itu rela berkorban demi penegakan iman dalam kehidupannya. Sahabat Siti Rahimah Link, demikianlah kita berusaha supaya puasa Ramadan ini dapat menjadi jalan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan puasa Ramadan ini dapat membentuk perilaku kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga tercapailah maksud daripada surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, tujuan daripada orang-orang yang bertakwa tujuan daripada orang-orang yang berpuasa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kebenaran datangnya dari Allah. Segala hilaf dan salah hanya kelemahan saya belaka. Wallahu a'lam bishawab. Bila terdapat kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.